Halo Sobat Komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 15. Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang iPhone 15, kira-kira bagus atau enggak, beli atau enggak untuk iPhone 15 ini. iPhone 15 adalah iPhone yang dirilis di tahun 2023 kemarin. Untuk iPhone 15 ini sendiri sudah lebih baik dibandingkan iPhone 14, di mana iPhone 14 itu terbilang sama persis dengan iPhone 13. Dan untuk iPhone 15 ini sedikit berbeda karena bagian depannya tidak lagi menggunakan poni, sudah menggunakan Dynamic Island atau DLAN pada bagian layarnya. Cuman secara kualitas layar iPhone 15 ini ya hampir sama saja. Kita bahas lebih detail tentang iPhone 15 ini, kira-kira bagus buat dibeli atau enggak. Mendingan beli atau mendingan kita tunggu saja iPhone 16 yang mungkin jauh lebih bagus dan lebih worth it di tahun 2024 ini yang akan dirilis di bulan September bulan depan. Nah, untuk pertimbangan yang pertama pastinya kalian wajib mempertimbangkan dari sisi spesifikasi dan juga fiturnya. iPhone 15 ini kalau dari segi spesifikasi terbilang masih sama seperti halnya iPhone 14, di mana ukurannya juga sama 6,1 inch dengan kualitas layar yang juga sama seperti halnya iPhone 14, yakni sama-sama sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision tetapi dengan nits yang lebih tinggi, yakni 2000 nits dengan layar ukuran 6,1 inch dengan resolusi Full HD Plus pada iPhone 15 ini, dan sayangnya refresh rate-nya masih 60 Hz, belum menggunakan adaptif 120 Hz layaknya iPhone 13 Pro ataupun iPhone 14 Pro. Kemudian secara material ini masih menggunakan material iPhone base model banget. Material kaca pada bagian depan belakang, untuk bagian frame-nya ini masih aluminium. Kemudian untuk iPhone 15 ini secara spesifikasi ini berbeda dengan spek dari iPhone 15 Pro Series. Dimana kalau untuk iPhone 15 Pro Series sudah menggunakan chipset Apple A17 Pro. Sedangkan untuk iPhone 15 ini masih menggunakan chipset Apple A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer, CPU hexa-core, Apple GPU 5 core graphics dengan RAM 6 GB, yang tentunya kalian paham ini adalah spek dari iPhone 14 Pro yang dibawa ke iPhone base model di tahun berikutnya, yakni ditanamkan pada iPhone 15 ini. Apakah speknya bagus atau jelek? Tentunya masih terbilang bagus dan masih overkill banget buat spek iPhone 14 Pro ini yang ditanamkan pada iPhone 15. Kemudian untuk dari segi internal memori paling kecil 128 ya standar ya. Untuk saat ini iOS juga makin gede update-annya, aplikasi juga makin lama makin gede. Menengah 256 dan paling gede 512 GB. Kemudian untuk baterainya 3349 mAh yang terbilang cukup lumayan untuk penggunaan harian pada iPhone 15 ini. Kemudian pada bagian kameranya, untuk susunannya masih sama layaknya iPhone 13 ataupun iPhone 14, cuman bedanya di lensa wide-nya ini. Tidak lagi menggunakan ukuran 12 megapiksel, iPhone 15 ini sudah menggunakan ukuran 48 megapiksel pada lensa wide-nya. Lensa ultra wide-nya masih 12 megapiksel, lensa kamera depannya juga 12 megapiksel. Dan kabar baiknya iPhone 15 ini meskipun tidak memiliki lensa telefoto, tetapi kita bisa menggunakan fitur lensa telefoto pada iPhone 15 ini memanfaatkan resolusi yang gede pada kamera utama iPhone 15 ini. Dengan menggunakan fitur cropping pada lensa wide pada iPhone 15 ini yang berukuran 48 megapiksel tadi. Jadi hasilnya kita bisa menggunakan lensa telefoto dengan kamera utama dari iPhone 15 ini. Kemudian secara fitur kamera ya standar sudah support untuk HDR, cinematic mode, action mode, dan juga untuk perekaman video baik lensa kamera utamanya ataupun kamera depannya ini sudah support untuk perekaman video sampai 4K 60 fps. Bisa kalian sesuaikan sendiri, bisa 24, 25, 30 ataupun 60 fps. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sedangkan kalau dari segi fitur pastinya sudah support untuk dual SIM, kemudian sudah support untuk IP68, anti air, anti debu, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, MagSafe, dan juga sudah support untuk jaringan 5G. Dan iPhone 15 ini termasuk iPhone pertama yang memang mengadopsi
USB-C, meskipun ini masih menggunakan USB Type-C 2.0, berbeda dengan versi Pro-nya yang sudah menggunakan USB-C tipe 3 yang lebih cepat dan lebih kencang untuk penggunaan harian, baik untuk ngecas ataupun untuk transfer data. Tetapi menggunakan USB Type-C tentunya jadi privilege tersendiri buat iPhone 15 ini. Kemudian untuk pertimbangan yang kedua adalah dari harganya, di mana untuk iPhone 15 ini pada saat video ini dibuat, harganya di angka 13-an sampai 14 juta rupiah. Yang tentunya itu adalah harga baru iPhone 15 ini, kapasitas yang paling bawah, garansi resmi Indonesia. Bisa kalian cek sendiri di toko orange, toko hijau, ataupun di toko hitam. Tentunya harganya variatif ya, tergantung marketplace dan juga tergantung warna, juga pengaruh juga. Kadang ada yang jual dengan harga yang lebih tinggi pada warna tertentu. Jadi kita nggak bisa samaratakan, cuman untuk range harganya di kisaran 13 juta rupiah sampai 14 juta rupiah. Untuk iPhone 15 ini kapasitas paling bawah 128 GB, garansi resmi Indonesia. Jadi ya masih terbilang cukup lumayan untuk harganya saat ini ya. Apakah nggak mendingan beli iPhone 16 saja bang? Yang tentunya dari segi spesifikasi katanya lebih bagus dibandingkan iPhone 15 ini. Ya nggak masalah kalau kan memang sabar untuk nunggu iPhone ini. Kemungkinan besarnya masuk di bulan Oktober atau November tahun 2024 ini untuk yang masuk secara resmi. Kalau kalian memang nggak sabar, ya bisa pilih iPhone 15 ini, saya rasa juga masih overkill banget untuk penggunaan harian. Dan pastinya, kan bisa tunggu momen iPhone 16 untuk dapetin harga iPhone 15 ini di harga yang terbaik. Karena bisa saja untuk harga iPhone 15 ini akan turun lagi di angka 12 jutaan setelah iPhone 16 atau iPhone 16 series masuk secara resmi di Indonesia. Kemudian untuk hal yang terakhir atau pertimbangan yang ketiga adalah dari update iOS-nya. Di mana untuk iPhone 15 ini adalah chipset dari iPhone 14 Pro yang dirilis di tahun 2022. Kalau mengikuti update iOS dari iPhone 14 Pro, kemungkinan besarnya kalau disupport selama 5 tahun, iPhone 15 ini akan mentok sampai iOS versi 21 di tahun 2027. Yang terbilang masih cukup panjang ya, sekarang saja masih tahun 2024. Masih 4 kali update lagi, iOS versi 18, 19, 20, 21. Sedangkan kalau memang disupport selama 6 kali update, atau acuannya dari iPhone 15 saja, jadi iPhone 15 akan dapat update sampai tahun 2028 di update iOS versi 22 kalau disupport selama 6 kali update dan mengikuti update dari iPhone 15 series. Tidak mengikuti update iOS dari iPhone 14 Pro yang disupport selama 5 tahun yang dirilis di tahun 2022 karena chipset yang digunakan pada iPhone 15 ini adalah chipset yang sama persis dengan iPhone 14 Pro, yakni chipset Apple A16 Bionic. Itulah pertimbangan yang bisa kalian ambil sebelum membeli iPhone 15 ini. Kira-kira bagus nggak beli atau enggak? Kalau boleh saran sih lebih baik kalian tahan dulu ya, nunggu iPhone 16. Tentunya harga iPhone 15 pastinya akan berubah lagi seiring dengan dirilisnya iPhone 16 series dan masuk secara resmi di Indonesia. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.